Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan perbaikan interior kelas 12 TBO, untuk materi, mari kita simak berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa kelas 12 TBO untuk materi pemeliharaan dan perbaikan interior. Materi-materi dalam pemeliharaan perbaikan interior, yang pertama perawatan dan pemeliharaan kaca sudah saya sampaikan sebelumnya. Pelepasan dan pemasangan kaca sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan pelepasan dan pemasangan kaca film, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Materi dalam kaca film ya, yang akan saya sampaikan untuk pertemuan pertama kaca film, yaitu macam-macam fungsi kaca film, jenis dan spesifikasi kaca film, dan perawatan kaca film. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahami macam fungsi kaca film. Yang kedua, setelah memperhatikan materi ini, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan jenis serta spesifikasi kaca film. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahami dan melaksanakan perawatan pada kaca film. Fungsi kaca film. Menurut fungsi primernya, pada mobil berguna sebagai media penolak panas matahari yang memiliki kandungan sinar ultraviolet di dalamnya. Tetapi dengan perkembangannya, kaca film juga memiliki fungsi tambahan, yaitu yang pertama, piranti tambahan keamanan. Mungkin contoh simpelnya ketika kaca kendaraan atau mobil itu pecah, ya, maka tidak berhamburan mengenai penumpang di dalamnya. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Di sini karena apa? Ketika kita menggunakan AC, ya, dengan adanya kaca film ini dalam ruangan kabin tidak terlalu panas sehingga tidak memberatkan kerjanya AC, sehingga akhirnya efisiensi penggunaan bahan bakar lebih irit istilahnya. Yang ketiga, variasi aksesoris pada eksterior. Kaca film ini mirip dengan kita menggunakan lotion anti sinar UV pada mobil, ya, yaitu kaca film sebagai filter dan meminimalisasi dampak dari sinar matahari yang masuk dalam kabin. Stigma masyarakat tentang kaca film yaitu warna hitam lebih baik untuk menolak panas dibandingkan dengan warna bening pada kaca film. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena pemahaman yang berbeda antara kemampuan menyerap dan menolak panas. Kemampuan kaca untuk menyerap panas itu VLT atau Visible Light Transmittent, bukan berarti tidak mampu menolak panas. Jenis-jenis kaca film ada beberapa, antara lain kaca film AG atau anti gores. Biasanya ini dengan tampilan warna gelap. Yang kedua, kaca film Sparta. Untuk ciri-cirinya, tampilan agak memantul, peredaman radiasi infrared dan sinar matahari yang lebih baik. Yang ketiga, kaca film one way. Ya, ini ciri-cirinya dia seperti cermin, jadi yang gilap ya. Jadi dari sisi luar tidak dapat melihat ke arah dalam, sedangkan dari sisi dalam bisa melihat arah keluar. Dengan catatan sinar dari luar lebih terang dibanding sinar di dalam ruangan.
Jadi ketika kaca film ini diaplikasi pada kaca kendaraan, dia seperti cermin. Yang keempat, kaca film sunglass. Kaca film ini termasuk kategori kaca film dekorasi dengan tampilan buram, sehingga tidak dapat melihat dari dua sisi, baik dalam maupun luar. Nanti untuk kaca film tipe sunglass ini, baik dari dalam maupun dari luar, sama-sama tidak bisa tembus. Ya, sehingga umumnya digunakan untuk ruangan privasi, atau bisa juga dipakai sebagai pengganti gorden seperti di rumah. Spesifikasi kaca film menurut kemampuannya. Yang pertama, UVT, ultraviolet transmittance, ya, di mana kita ketahui sinar UV berbahaya bagi manusia. Namun sinar ini juga dapat membuat interior mobil kita menjadi kusam dan rusak. Ciri-cirinya, semakin kecil UVT, maka kemampuan kaca film dalam menghalangi sinar ini semakin baik. Umumnya, kaca film merek terkenal memiliki UVT 1% serta UVR 99%. UVR adalah kebalikan dari UVT. Yang kedua, VLT, Visible Light Transmittance, yaitu besarnya cahaya yang melewati kaca film. Biasanya diaplikasi dengan angka, misalkan kaca film 60, 40, 30, dan sebagainya, di mana semakin tinggi angka yang ditunjukkan kaca film, maka semakin gelap dan cahaya yang masuk semakin kecil. Jadi semakin angka yang disebutkan semakin besar, ya, mungkin 90 atau mungkin 100, maka kaca filmnya akan semakin gelap dan cahaya sulit masuk. Yang ketiga, IRR, Infrared Reflectance. Di sini ciri-cirinya adalah semakin tinggi spek persentase IRR pada kaca film, maka kemampuan menolak radiasi cahaya matahari semakin baik, ya, sehingga kabin tidak mudah terasa panas, dan akhirnya bisa membantu kinerja AC pada mobil dan mengakibatkan penggunaan bahan bakar lebih efisien. Jadi kalau persentasenya IRR semakin besar, maka kemampuan menolak radiasi matahari yang masuk ke dalam kabin mobil semakin baik. Spek yang keempat, TSIR, Total Solar Energy Reject. TSIR hampir sama dengan IRR, di mana semakin besar spesifikasi persen TSIR, maka kemampuan kaca film menolak panas semakin baik. Jadi hampir sama dengan IRR ini untuk ciri-cirinya atau cara kerjanya. Contoh tabel spek kaca film. Misalkan ini series Crystalline, tipenya CR40, dia mempunyai spek VLT-nya 39%, UVR 99,9%, IRR 98%, TSR-nya 59 sampai 66%. Kaca filmnya akan berwarna clear black brownish. Jadi bening gelap seperti brownish, ya. Dan tingkat kegelapannya sekitar 30%. Contoh lagi, series reflektif tipenya NH35 garing R35 near, VLT-nya 37, UVR-nya 99, IRR 68%, TSER 56%. Ini untuk warnanya kaca film silver reflektif. Berarti warnanya silver, ya, seperti kaca atau cermin, dengan
darkness 30%. Nah, ini ya untuk tipe spek kaca film. Perawatan kaca film ini harus kita pahami agar kaca film yang terpasang pada kaca mobil itu lebih awet umurnya atau tahan lama. Yang pertama, kenali kaca film. Ya, dimana jangan menggunakan pembersih dengan kandungan yang tidak direkomendasikan dari produsen seperti alkohol, cairan kimia, dan soda. Yang kedua, pisahkan antara pembersih kaca film dengan pembersih eksterior maupun interior. Berarti maksudnya ketika kita membersihkan kaca yang menggunakan kaca film, jangan disamakan dengan kita membersihkan eksterior atau interior lainnya. Yang ketiga, gunakanlah pembersih dengan bahan halus seperti microfiber atau kanebo. Nah, ini untuk pembersihan kaca dengan kaca film juga harus diperhatikan, jangan menggunakan sembarang lap. Ya, gunakan lap dengan bahan microfiber atau mungkin yang banyak di pasaran adalah kanebo. Yang keempat, secara berkala perhatikanlah kondisi karet pada kaca jendela atau jendela pintu ya. Jadi dilihat terutama pada kaca jendela pintu, karena pergerakan kaca naik turun, maka perhatikan kondisi karetnya, karena apabila rusak atau istilahnya karetnya sudah mati ya, bisa menimbulkan baret pada kaca film sehingga bisa merusak kaca film tersebut. Yang kelima, kaca film yang baik sudah dapat melindungi mobil terhadap panas sinar matahari, ya. Tetapi bukan berarti harus digunakan secara berlebihan. Di sini itu ya, kaca film ini juga ada umurnya. Jadi paling tidak kalau umurnya pengen lebih panjang atau lebih awet, parkirlah kendaraan itu di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ya, karena bisa menyebabkan kaca film itu memuai sehingga bisa terkelupas. Yang keenam, ini kalau ada musim penghujan, ya kaca film sering kali berembun. Maka setelah mobil kita gunakan dalam keadaan kehujanan, maka setelah sampai di tempat atau di rumah, silakan langsung bersihkan sisa-sisa embun dengan lap microfiber atau kanebo tadi ya, agar tidak ditumbuhi jamur. Itu ya, itu adalah tips atau cara-cara perawatan kaca film pada kendaraan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk perawatan kaca film dan jenis-jenisnya. Untuk tugas, ya silakan lihat di Google Classroom pada folder C32 Pemeliharaan Perbaikan Interior tugas 2. Silakan dikerjakan tepat waktu sesuai jadwal daring sebagai absensi dan penilaian kedisiplinan kalian. Saya harapkan tepat waktu ya, biar tugas kalian tidak semakin menumpuk. Untuk referensi, bisa kalian baca modul pelatihan guru kelompok I dengan materi pemasangan kaca film, pengarang Ribut Effendi, atau mungkin bisa kalian cari-cari literatur lainnya yang berhubungan dengan kaca film, atau mungkin bisa lihat di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom,
Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.